Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih seperti biasa ada Bro Ayung di sini, ada kita berdua di sini. Apa lagi ya Bro Ayung ya? Apa aja? Apa aja ya gitu. Udah langsung aja deh, waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung, dan mohon maaf karena ya kita sering gonta-ganti ya yang masih stay tune di sini. Bro Ayung kadang digantiin sama Bro Labib kayak gitu. Karena itu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Sementara Ngobor itu harus terus berjalan gitu ya. Benar. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Baik, tak nyapa kawan-kawan dulu Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di acara Ngobor, yang konon katanya acara yang ditunggu-tunggu ya Pi. Betul. Dan aku sekarang ditemani oleh Mas Biru juga, Iya, yang betul. mau kangen-kangenan monggo. Ada betul. lagi Mas Biru yang pasti Nanti besok ngilang lagi. iya, ini bukan karena apa-apa, beliau sayang sama Ngobor, tapi kesibukannya ya bis Kesibukannya ya betul. Yang penting ceritanya masih tetap berjalan, Ngobor tetap ada. Kita minta dukungan seperti itu ya. Oh, yang cerita kan Bro Ayung juga gitu. Kayak gitu. Monggo langsung aja Bro Ayung. Basa-basi garing banget. Hari ini ada cerita apa nih Bro? Ada sebuah kisah tentu aku datang kemari Bi. Jadi langsung ya Bi. Ini adalah kisah dari Mas Rayi Bi. Mas Rayi itu usianya waktu itu 25 tahunan. Tahunnya kisaran di tahun 2005-an kalau nggak salah. 2005 awal katanya sih. Jadi hari itu dia ada agenda ketemuan sama beberapa ini ya kolega lah bisa dibilang begitu. Nah, mereka agendanya pengen membicarain masalah, pernah dengar mungkin kisah ini bisa selentingan. Jadi masalah penjualan sebuah pabrik, ex-pabrik pemintalan benang di daerah Cilengsi sana. Nah ini nama kotanya asli apa disamarkan. Aku juga kurang tahu apakah di Cilengsi ada pabrik semacam itu atau enggak ya, ada kawasan industrinya atau enggak. Tapi Mas Rayi menceritakan seperti itu. Saya itu Mas, penampilan saya kan apa adanya. Ya, bilang begitu. Apa adanya piye, Mas? Ya maksud dulu kan saya rambutnya ngene gondrong. Terus nggak pakai pakaian necis. Sementara yang lain bisa disebut itu kawan saya mediator semua. Oh, mediator. Iya, mereka itu pakai dasi, mobilnya sih ngapi-api itu loh. Mobil keren. Ya, menurut saya sih rental kayaknya, Mas. Iya, yang penting meyakinkan ya. Bagus juga itu sih Mas buat meyakinkan gitu kan. Iya, saya nggak pernah diajak ngomong sama sekali. Ketemuan saya diajukan. Pas teman saya itu salah satunya kan yang berempat, berarti yang dua itu orang luar, nggak kenal dekat sama saya. Nah, yang satu itu dekat sama saya. Ini urusan masalah estimasi nanti ex-pabrik itu bangunannya ragangan besi, terus bekas-bekas mesinnya itu kan nanti bisa dikondisikan, dijelaskan sama Mas Roy. Itu baru pas aku jelasin secara taktis, lugas ini itu, baru mereka itu nyapa-nyapa saya, ngergain, besok-besoknya minta ngopi-ngopi di tempat itu yang ngopi mahal-mahal. Oh kayak gitu. Iya ya, dari penampilan ya Mas ya. Iya, nah ini akhirnya kita itu ngobrol-ngobrol, ketemuan sama mediator dari pihaknya buyer, pihak pembeli. Itu Bandung Bi. Bandung, akhirnya kita ngobrol-ngobrol supaya ke lokasi sana, ke Cilengsi sana. Itu ada namanya Pak Karto, sebut saja begitu. Beliau itu seorang security. Ini kan pabrik nggak operasi udah puluhan tahun Bi. Jadi dia juga diserahin kunci sama bosnya lah begitu. Kita nengokin ke sana, tapi nggak semuanya Mas, cuman bagian pabrik yang depan-depan lah. Ya sekilas saja. Tapi setelah obrolan-obrolan tadi, kita ada berapa kali pertemuan, ada sambutan positif dari pihak buyer. Dan nanti sedianya seminggu ke depan pihak buyer mau kontrol langsung ke situ. Nah, kami itu pihak mediator disuruh kondisiin penuh. Jadi semuanya lokasi pabrik, isinya apa aja itu benar-benar ditelaah. Entek-entekan kabeh semuanya kayak gitu. Orang Jawa sih Pi. Jadi kita akhirnya ke sana ya Mas. Saya dari pihak penjual nyewa mobil, saya juga biayanya. Mereka ternyata emang nggak punya mobil, ketahuan. Yang nyebelin kan kalau ditanyain, Mas, jenengan Pak, jenengan sampai mana Pak?
Ya ini udah di jalan mas, di jalan-jalan pas diparanin nih sor wetan katanya di bawah pohon lagi ngopi pakai kaos kutang. Boh ya jujur kenapa sih? Ya sampean juga mediator juga begitu. Saya enggak, selalu saya jujur. Saya mau jalan-jalan. Mereka kadang-kadang ditungguin lagi di jalan mas, ya suaranya. Tapi ada ngomong suara bocah, ada ibu-ibu. Aku curiga, langsung di-gap aja ke rumahnya. Tahu-tahu lagi gendong bocah sambil udut begini. Pak, iya sih pak. Tadi balik lagi mas, angel bukannya itu ke-gap kan. Nah singkat cerita kita jalan ke sana ke daerah Jelengsi, ketemuan sama pihak mediator sana. Kita berlapan kan, disambut sama Pak Karto tadi ya Bi. Oh iya mas, tadi kita udah nungguin, saya udah nungguin. Itu masih jam-jam berapa? Jam 2 siang kira-kira itu Mas Ayung. Mas Ayu yang mengisahkan saya itu Bi. Terus gimana mas? Itu kita nunut ya, ngikutin sama Pak Karto. Dia itu rumahnya ternyata nggak jauh dari situ. Terus masuk ke dalam area pabrik, ada pos. Terus masuk ke dalam, tahu ngambil apa? Tak pikir, ini orang kok ngambil ke dalam pos kok lama banget. Yang lain juga nungguin. Maksudnya lagi-lagi seolah-olah begini, Bi. Terus yang lain telepon, ya dikondisikan apa kayak gitu semua ngobrolnya. Padahal aku ngomong ke siapa, sama siapa, ngurusin masalah apa, bodo amat. Pas keluar bikin kaget saya. Loh Pak Karto mau nengok pabrik ngapain bawa jaringan Bi? Jaringan tangguk yang buat ikan itu, tapi yang ukuran gede plus pegangannya komplit. Orang-orang kan akhirnya nunjuk. Lah Pak, buat apa itu Pak? Wis tenang aja ikut saya katanya seperti itu. Nah ini Mas Rai yang paling belakang mikir-mikir ini orang bawa jaringan apa di dalam itu ada kolam ikan atau apa buat nyambut tamu gitu Bi. Pas sudah jadi ada beberapa titik di situ ya pabrik-pabrik kan gede banget itu ya Bi. Buka ruangannya itu banyak kan ngap banget dan memang lapuk ini apa ya hawanya ya anyes banget terus banyak sawang-sawang nggak bener-bener nggak dirawat sama sekali dan kebanyakan lampunya udah nggak bisa nyala sama sekali. Nah itu ini jaringan buat apa masih jadi pertanyaan Mas Rai dan kawan-kawan. Pas di area belakang ada 2 lagi, berarti bangunan gedung begitu Bi, tapi enggak lantai 2 sih, lebih kayak ke hangar seperti itu mirip. Dibuka pintunya, mas pegangin sebentar mas, dipegangin sama Mas Rai itu jaringannya. Buat apa Pak? Wis pegangin cepetan. Dibuka grendelnya, terus sini mas, kelelawar. Foto kelelawar Bi dari dalam itu suara langsung keluar minggir kabeh katanya. Itu orang Jawa juga Bi, langsung bok. Itu dapat sampai 15 biji, 7 biji itu berarti 2 kali tanggokan begitu sambaran dia bisa nyampe 15-an. Itu jenis kelelawar yang gede. Loh Pak, buat apa Pak? Kita kan pada ngeri semua masalah waktu itu. Orang kelelawar giginya begitu. Enak banget. Jadi di dalam ini Bi, di dalam tadi ya jaring. Set rogok nges langsung dipotongin di situ lehernya. Loh Pak, buat apa? Salah satu temannya Raya itu mediator ternyata paham kuliner macam begitu Bi. Itu enak banget nih jenis kelelawar yang enak. Bagus Pak Karto, kita proyek kapan? Ya nanti saya bisa dari sini katanya. Dengan katanya mau ke pabrik. Wes itu dari perjalanan nengokin berapa tempat sampai yang ke belakang bagian belakang tadi makan waktu hampir mau sejam lebih Bi. Akhirnya pihak bayar memang mau ke situ. Nah setelah masuk yang bangunan yang kedua itu nggak ada kelelawarnya. Pantesan tanggoknya nggak di ini kan, nggak dibawa. Pak, yang di sebelah sana nggak ada Pak? Nggak ada, cuman ada di sini tok Mas. Itu nggak semua ikut masuk. Jadi yang di sana isinya apa? Ya sama, ini buat bikin apa yang buat gulung benang. Aku nggak paham lah itu ya. Pas mereka masuk, cuman Mas Rai sama kawannya. Yang lain di luar. Ini bagian belakang kesananya ngeliatnya ada kali sama kebun-kebun luas lah. Nggak ada pemandangan rumah atau gedung sama sekali di belakang. Itu bener-bener saya ngerasa merinding, paling merinding di situ. Terus baunya kayak apa ya? Sesuatu yang ada amis-amisnya tapi apek Bi, apek kayak gitu. Dingin, dibuka begini dingin. Bahkan Pak Karto aja ngomong, Mas, Rai jangan terlalu ke dalam ke belakang katanya begitu loh, ada apa gitu kan. Kenapa sih Pak? Ya nggak apa-apa gelap maksudnya loh. Ini kan ada senter. Ya gelap aja kayak nggak ngerti seperti itu ngomongnya Bi. Akhirnya Mas Raji sama kawannya jadi perwakilan satu dari pihak buyer sana masuk ke dalam.
dalam ruangan, diteliti ternyata di sini mesin-mesin juga gede. Enak ini Pak, kalau misalnya nanti kan katanya setelah misalnya dijual terus ya deal, ini masalah mesin apa dijual dikondisikan sama mereka juga Bi. Jadi kan keuntungannya lebih lagi di luar fee yang ini awal. Ya Pak, beres Pak. Itu masuk ke dalam, orang diajak ngomong, temennya itu nggak ada suaranya sama sekali, diem jalan tapi gandul di belakang Bi. Itu temennya Temennya Rai tadi. Iya tadi dari pihak seberang gitu loh. Ini kan Rai curiga, satu dia ngerasain merinding, hawanya nggak enak, terus pating selempit gitu loh, banyak mesin-mesin begitu kan Bi. Nah ini gelap banget, lampu nggak bisa dinyalain, cuman senter-senter kecil itu juga nggak terang-terang banget kan. Akhirnya ngomong dia, Pak jenengan diajak ngomong, maksudnya connect nggak Pak? Itu yang di belakang itu ternyata jalannya cuma pegangan sama mesin-mesin itu loh Bi. Tapi nggak ada suara sama sekali, kayak orang bengong kayak itu langsung disamperin Rai lagi, Pak jenengan nggak apa-apa Pak? Oh iya Mas, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Pak, kayak gitu. Ada Mas ada Pak, karena ini kan muda ya. Pak mau ikut ke dalam nggak? Sampean aja ke dalam, saya nungguin di sini, kayak hawanya nggak enak, dia ngomong seperti itu. Akhirnya Rai terusin ke belakang, berarti di sana ya ada kamar mandi. Dan di situ ada kamar mandi, cuman versinya kayak apa sih ya, seng-seng yang begitu Bi, yang gelombang begitu kan. Di dalamnya air masih ada semua, di kolam-kolam di situ. Saya masih nemuin kayak bekas-bekas ada aktivitas orang. Cuman anehnya ini kan kata Pak Karto nggak pernah dikunjungin orang, nggak pernah dibuka, dari sawangnya, dari hawanya. Kenapa ada ceceran air itu baru Bi? Terus kayak siwur yang basah gitu loh. Gayung yang basah ya. Apa sebelumnya Pak Karto kesini, kalau air suasananya kayak gini, walaupun ini bukan ruang terbuka, tetap aja cepat kering karena ini kan udah lama ya nggak diinin. Pak Karto habis kesini, tapi harusnya ada tapakannya atau gimana, dia ngomong gitu loh. Nah, kok basah, ada gayung yang letak gitu loh. Nah, aku malah semakin gak enak masuk di situ, aku rasa semakin gak enak. Akhirnya daripada kelamaan di situ, dia itu nyamperin lagi kawannya. Ya taruhlah namanya Pak Budi. Dia itu ternyata lagi duduk di depan pintu depan. Itu yang bengong tadi. Iya, yang bengong di depan pintu depan itu ada bangku plastik kayak bangku hajatan. Di depan begitu ngeliatin ke arah sana, ke arah pabrik parkir yang di depan gitu loh, bangunan yang di depan. Pak Budi masih bengong aja. Pak Budi sampean nggak apa-apa? Gak apa-apa mas kita geser aja mas, kita geser. Lah mau ngomong kayak gitu Bi, hujan Bi. Jadi hujan langsung gede aja kayak gitu. Terus ditelepon sama yang lain, Pak sorry Pak, kita udah di tempatnya Pak Karto, ini lagi nyiangin, Pak Karto lagi nyiangin kelelawar tadi. Nah sampean mau kesini apa gimana, mau dianterin payung? Udah nanti aja tunggu dan reda. Ini Pak Budi ngomong kayak gitu. Ya Rai cuman ngikutin aja Bi. Akhirnya mereka daripada tampias di depan itu kan montong ini cuma sedikit, hujan gede banget. Pak masuk aja Pak, masuklah lagi mereka ke dalam. Rai nawarin rokok, orang itu nggak ngerokok Bi. Nah diajak ngobrol, Pak tadi saya ngelihat ada aneh maksudnya loh di kamar mandi kok. Yang ngomong siapa? Pak Rai ngajak ngobrol tadi Pak Budi. Pak jadi temuannya dia di belakang, ya satu ngobrolin mesin-mesinnya masih oke sepertinya gitu loh. Tapi ada yang aneh kok, kamar mandinya kayak habis yang ada yang make Pak kayak gitu. Itu nggak disautin lagi Bi, cuman kok nganga, cuman diem aja mainan HP enggak cuma duduk begitu aja. Pak ngapunten ya, jenengan saya ngomongnya campur-campur Jawa nih Pak, tapi sampean itu lagi sehat apa enggak katanya. Cuman senyum tok Bi. Senyum tapi kok gelagatnya makin aneh. Nggak ngomong nggak apa, Pak Rai ngomong macam-macam, dia itu makin tadinya orang gagah pakai kumisan segala macam. Suwe-suwe lama-lama itu kayak kemayu gitu loh Bi. Jadi kayak lenje Bi. Duduk-duduknya tadinya gagah begini, tahu-tahu lama-lama ngimput begitu. Kayak gue kayak gini. Ya kamu kan masih begini ya, masih ngebuka ya, masih begini ya, ngimput, kan ngimput begini terus nggak ngomong tapi senyum ngeliatin mukanya Rai. Pak Budi, Pak jenengan nggak apa-apa? Aku makin merinding, waktu makin merinding, malah di dalam gelap. Loh Pak Budi kumisan lagaknya kayak perempuan. Ini orang gimana sih ya?
itu senyum-senyum terus kadang-kadang ngeliatin begini Bidit. Iya. Jilei lah pokoknya. Jilei bener-bener. Ya kalau cantik mending, walaupun hantu itu masih mending lah. Kumisan ya, mukanya bekas jerawat yang popeng-popeng itu namanya Budi. Ya. Namanya Budi, kalau namanya Wati atau Yanti mending ya Bi ya. Angel. Terus akhirnya tahu kayak gitu. "Ya Pak, maksudnya apa panjenengan kayak gitu? Saya risih loh ini loh." Tapi pikirannya jangan-jangan orang yang jeruk makan jeruk apa-apa udah mikir ke sana-sana. Aduh, ini di dalam pabrik badannya lebih gede dari si Rai tadi. Mau keluar hujan gede. "Pak, sampean baik-baik aja." Ditepuk begitu baru kayak gitu. "Ya Mas, siap Mas, ada apa Mas?" Ya gitu, balik lagi ke aslinya, Bi. Nah, habis ngomong siap begitu, ditato plek tidur. Tidur atau pingsan gitu nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya nyender tapi napasnya ada gitu. Pak Budi, kelelahan mungkin kata Rai begitu. Akhirnya dia hujan makin lama. Dia makin deres maksudnya. Makin deres, nggak berhenti kan. Udah hampir mau setengah jam lebih lah. Dari sana pun nggak ada kontak ke arah kemari. Apa takut ada petir dimatiin HP apa gimana? Ini kok nggak ada susulan dari Pak Karto atau nggak nalar banget kita ditinggal di pabrik gitu loh. Daripada dia itu manyun ngeliatin orang tiduran, mendingan jalan-jalan ke belakang lagi kayak gitu, pakai senter. Jadi dia itu ke belakang tujuannya nggak macam-macam, nggak siap. Pokoknya titik itu lagi, WC pokoknya. Yang mainin air basah, siapa? Ya, yang basah itu siapa? Tahu-tahu bener lagi ada kupiak tapi di samping WC. Samping WC, dan dia ngeliat dari kamar mandi terbuka ada semacam segini jalur lebarnya palingnya bangsa 25 cm basah kayak diseret, berarti mungkin ember cat begitu ditarik begitu. Di samping ada aktivitas. Kupiak begitu. Akhirnya digap sama si Rai tersebut. Ternyata ada cewek di situ. Ada cewek, orangnya cantik Mas Ayung, rambutnya nggak panjang-panjang banget lah, tapi nyenengi banget. Sampean nggak curiga itu setan apa-apa? Jadi nggak horor, jangan diomongin kayak gitu katanya. Saya bener-bener kayak blank gitu loh, Bi. Bener-bener blank, kayak ingetnya di sini tuh ya nggak ada setan, nggak ada kayak gitu. Dan ini memang biasa dimasukin orang. Dan tanyain, "Mbak, maaf lagi ngapain itu senyum? Yo enak diajak ngobrol, kita kenalan. Namanya Lastri, Bi. Ini asli Mas, saya itu namanya Lastri. Kita ngobrol-ngobrol, itu katanya temennya Pak Karto." Maksudnya temennya gimana Mbak? Masa anak muda temenan sama orang tua kayak begitu? Ya pokoknya temennya aja. Karena Pak Karto orang baik katanya begitu. Kok temennya Pak Karto? Tapi karena kecantikannya itu, Rai juga masih muda. Itu nggak mikirin. Memaklumi lah pokoknya. Memaklumi. Lo mau bicara apa aja terserah. Ignore gitu ya. Nggak peduli pokoknya. Nggak peduli. Yang penting lu tuh keren banget, cantik, packaging, dan gue suka gitu loh. Itu dilala aku langsung seneng aja Mas ngeliat perempuan tadi. Pakaiannya bukan orang-orang yang pakai legging yang sempit-sempit, enggak. Tapi wis apik pokoknya lah. Tapi sempat ada pikiran, masa sih di pabrik begini ada? Itu langsung kayak dihapus set. Gitu. Akhirnya ngobrol di situ. Jenengan itu dari kapan di sini Mbak? Kerja di sini dari kapan? Pikiran Rai kayak seolah-olah dibawa ke ini pabrik masih jalan gitu loh. Iya. Seolah-olah masih jalan, dan lampu seolah-olah kayak terang gitu. Memang ada lampunya terang, dan ini kayak mereka itu pada lagi udah jam rehat atau keluar di dalam. Dan Mas, berarti ada aktivitas? Ada katanya. Di depan, di balik-balik mesin itu ada orang cewek-cewek ngobrol gitu loh. Ada mesin yang jalan seperti itu. Sampai nggak curiga sama sekali. Namanya blank blast katanya. Aku yang penting ngobrol, di situ ada karyawan pabrik cantik. Namanya tahu, belakangan mau tak tanyain nomornya gitu loh. Tapi ditanyain macam-macam, dia kayaknya juga terpikat sama saya. Ini saya apa kepedean atau enggak ya? Katanya main aja ke tempatnya Pak Karto. Nanti ditanyain, pasti aku datang, pasti aku nggak. Dia ngerti siapa aku, katanya begitu. Oh iya wis, bener-bener. Oke kalau kayak gitu, nanti kita ketemuan ya. Ya wis Mas, yang ke rumahnya, maksudnya ke tempatnya Pak Karto itu ke rumahnya Pak Karto. Ke rumahnya Pak Karto. Nanti Pak Karto bakalan ngerti deh. Siapa saya kayak gitu. Nah itu baik apa enggak Mas Ayi?
Ya kita ngobrol di situ rame lah kayak orang baru ketemu, cantik, sama mungkin saya dibilang ganteng atau apa. Senyum-senyum ngobrol-ngobrol lama. Saya nggak ingat di depan ada Pak Budi, nggak ingat itu bangunan itu udah nggak beroperasi. Lagi proses jual beli juga nggak ingat gitu ya. Jual beli juga nggak ingat. Handphone bawa nggak bunyi sama sekali. Tahu jadi Pasti tahu nih. Langsung lah katanya. Lanjut lagi. Ya. Nggak ngeh. Pokoknya yang ada di situ lupa semua ya. Iya. Kepejingannya membuat Rai itu terpana, terpesona dan lupakan segalanya lebih kayak gitu. Akhirnya dia itu nah sampean itu ngobrolnya lama Mas. Saya akhirnya berhenti ngobrol sama dia pas ada suara semacam peluit panjang, aku nggak ngerti. Wait gitu. Ada apakah ini alarm pabrik atau apa, nggak ngerti. Kayak gitu, lebih ke alarm lah. Itu Mas, saya geser dulu ya Mas, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Dia kayak gugup dan apa namanya? Nah itu dia lagi dia bergeser dari situ, itu kebalik mesin kayak kehilangan Rai begitu loh. Itu ngeliat ke ember, tak taunya ember itu nggak ada tapi bekas seretannya ada. Ember ember kemana kayak gitu. Balik lagi dia ke kamar mandi, ember ada di situ. Baru dia ngeliat ke arah atasnya sawang-sawang lagi ada, gelap lagi. Pas ternyata mau keluar, ya Allah ini pabrik udah nggak beroperasi. Aku ngobrol sama siapa? Tadi lampu nyala, orang banyak. Akhirnya ini kan langsung, pokoknya aku buru-buru ke depan wis, pokoknya nendang malah cemong semua Mas. Saya takut Pak, bener-bener takut. Saya digodain hantu sini, saya pikir begitu kan. Pas saya lagi lari-lari begitu, itu seolah-olah banyak suara dari belakang, Mas Rai. Manggil-manggil. Iya, pabrik ini kan banyakan cewek pabrik tekstil ya. Iya, tekstil banyakan cewek. Mas Rai kayak gitu semua, manggil saya semakin kenceng. Yang bikin nyebelin, saya nggak ketemu pintunya di mana. Pintunya nggak ketemu di mana tempatnya, padahal normalnya itu lurus begitu loh. Tapi ke sana saya nggak nemuin pintu. Saya lari ke sini lagi, Mas Rai terus. Saya nggak pernah. Suara ada tapi nggak ada wujud. Macem-macem nggak ada wujud. Terus dia itu lari, nengok ke sini, adanya tembok, adanya besi, adanya mesin kayak gitu terus. Nyampe dia ini pas udah deket lah, kayak mau dipegang dari belakang, dia baru nyadar ternyata dia sama-sama tidur sama itu Pak Budi. Tidur di posisinya. Dia ngelihat Pak Budi tidur aneh, tiba-tiba tidur, taunya dia tidur di situ. Malah jadi itu kayak semacam mimpi, tapi di situ yang aneh yang Budi yang bangunin. Pak, sampean lelah ya Mas, kayak gitu. Sampean lelah Mas. Jadi sampean tidur, tiba-tiba sampean tidur Mas. Maksudnya gimana? Kan jenengan yang tidur duluan. Oh enggak, saya ngajak ngomong sampean enggak diajak ngomong, enggak ada respon sama sekali. Dibulak-balik apa yang dilihat Pak Rai dilihat sama Pak Budi kebalikannya gitu ya. Mas, saya pengen cerita, saya yang pengen cerita. Saya dari tadi nungguin sampean bangun, sampean nggak bangun katanya begitu. Aku bangun, situ yang tidur duluan, sana malah diajak ngomong ada suaranya sampean malah tidur. Apa nih katanya? Tahu tuh orang Jawa juga tapi emang tinggalnya di Bandung istrinya. Oh sampean orang Jawa. Yakin Mas ini pabrik nggak beres? Tapi khususnya di sini ya Pak. Iya sama yang tadi sebelumnya. Kita harus keluar dari sini. Itu pas mereka nyadar, itu nggak diceritain semua. Jadi sembari jalan diceritain semua tadi ngelihat apa. Kata Pak Budi ngelihat pabrik itu beroperasi, rame Ada lastri nggak kata Pak Budi? Dia ngomongnya siapa namanya tadi, Rai ngomong, Pak ada perempuannya modelnya begini namanya lastri nggak? Nggak tahu katanya. Pak Budinya nggak tahu. Nggak tahu. Aku cuman ngelihat ada perempuan. Lah iya jenengan katanya begitu Ada perempuan ngobrol sama pria di dekat kamar mandi. Prianya guntul. Baru ngomong itu sampean. Aduh. Yang bener Pak, jangan bawa-bawa saya Pak. Itu setan katanya. Bawa. Nah, jaketnya jempernya sama. Itu pakai yang itu kayak parasut begitu. Guntul-guntulnya Mas. Sampean nggak pakai sepatu kan? Iya, cuma pakai sandal begitu aja, sandal gunung. Iya, sampean itu Mas. Aduh angel. Kata Rai, Pak, pokoknya kita langsung ke ini aja. Buka pintunya susah, Waktu itu pertama yang mau keluar, buka pintunya susah. Jadi diselot
di luar itu dikletek kayak gitu loh. Sampai diakalin congkel-congkel. Wis lagi takut, keadaannya begitu hujan kayak ya di luar hujan. Pas mereka keluar dari pintu, mereka mau ke tempat Pak Karto, mau ke pos, dari sana juga nyamperin. Pak Kartonya. Pak Karto nyamperin sama rombongannya perwakilan 2 orang lah. Mas, sampean ditelepon HP bunyi nyambung nggak diangkat-angkat, maksudnya apa? Katanya seperti itu. Yang ngomong kayak gitu Pak Karto. Bukan. Oh, si ininya. Iya, ya, berdua tapi yang itu kenal Pak Budi sama sama Rai. Iya, Pak Budi juga kayak gitu ditelepon, HP aktif katanya. Tapi adanya suara hujan. Nah, yang aneh lagi ada suara mesin jalan sama perempuan banyak loh. Di telepon itu. Tapi maksudnya saya nggak ngangkat, maksudnya di telepon itu di sana ngangkat nggak ada, cuman suara tuh lama-lama banyak suara kayak gitu loh, Bi. Tapi tanyain Pak Karto, ini orangnya cuma senyum-senyum doang, kayak Pak Karto itu paham gitu loh. Iya, paham semuanya ya. Ya wis mas jangan dipikirin, kita makan kalong aja gitu. Langsung ke sana, mereka makan di makan kalong. Tetap aja Pak Budi sama Rayi yang paling gak enak makan sendiri, Bi. Kepikiran dan pengen segera keluar dari lokasi itu loh. Akhirnya, Pak saya mau cerita. Sampean gak usah cerita, saya ngerti. Katanya begitu. Itunya, Pak Kartonya. Gak apa-apa mas, di samping kita tetap ada seperti itu. Dengan kan ketemu Lastri, digituin sama Pak Karto rainya. Iya. Katanya kalau mau tahu dia ngomong sama sampean Pak Karto. Yang lain ngomongin apa sih? Gak apa-apa kayak gitu. Akhirnya ngobrol sama mereka, ternyata buyer itu tadi udah ke situ. Tadi ke situ tapi nggak masuk area yang tadi, yang Rai sama ini loh. Cuman area depan doang. Depan doang. Ternyata ada kabar baik, niatnya minggu depan mau ada ini transaksi. Jadilah seperti itu. Mereka ya senang. Rai nggak mikirin tadi ada macam-macam dan lain-lain. Akhirnya mereka pulang. Rai niatnya pulangnya pakai ini kendaraan umum gitu loh. Pengen ngolek sesuatu sama Pak Karto. Pas sudah mereka udah jalan semua, bentar ya mas ya, tak bikinin kopi. Jenengan mesti mau cerita panjang katanya seperti itu. Sama Pak Budi, saya juga di sini aja katanya. Berarti tinggal 2 orang itu, Budi, Rai sama Pak Karto. Mas ngobrol di pos, nggak apa-apa. Nggak, ini lama-lama mau sandakala mau malam. Ya wis di rumah saya aja. Terus akhirnya di rumahnya dia. Di rumah dia ketemu sama maknya, sama istrinya Pak Karto. Pak, ada lagi gak Pak? Udah ngomong kayak gitu istrinya. Tapi Pak ada lagi. Nah ini baru ditemuin. Iya mas, kok ketawa lah katanya begitu kata istrinya. Bu sampean juga ngerti? Ya ngerti, siapa aja orang yang ke situ ya pasti ditemuin kayak gitu semenjak pabrik nggak beroperasi. Nah suami saya emang pernah masuk ke situ? Nggak pernah ya Pak. Ora katanya itu nggak pernah ke sono katanya. Kalau misalnya ngontrol ya buka cara tutup lagi kayak gitu loh. Jadi akhirnya dijelasin sama Pak Karto metang-metang di situ bahwa dulu memang ini pabrik kan udah lama, terus ada kejadian perempuan yang namanya Lastri itu meninggal di kamar mandi gitu, meninggal di kamar mandi, cuman kejadiannya nggak ada yang tahu, dia yang jelas muntah darah di situ loh. Jadi mungkin kata waktu itu kan Pak Karto udah kerja di situ. Isu-isu dari teman-teman dia itu nolak cintanya seseorang gitu loh. Kayak disantet tapi langsung klek kayak gitu. Dimatiin gitu. Kayak dimatiin di situ. Nah, yang lain memang di situ areanya dulu memang pemakaman. Dulunya pemakaman. Dekat kali kan Mas kata istrinya. Iya. Nah, ini situ tadi namanya Lastri. Bu, Lastrinya kayak gini-gini. Mas jangan diomongin nanti datang kayak gitu. Pas lagi ngomong kayak gitu dari dalam keluar beneran Lastri. Di rumahnya Pak Karto. Di rumahnya Pak Karto. Ternyata usut punya usut ngobrol. Bu, itu langsung begini kan Rai nggak bisa ngomong Bu. Apa Mas itu? Itu anaknya Pak Karto. Mirip plek katanya. Mirip plek. Iya, itu bukan Lastri. Bukan Lastri. Cuman mirip sama anaknya Pak Karto. Iya, namanya Heni. Itu mirip sama anaknya Pak Karto. Sampai tadi ngomong apa Mas? Ya ngomong katanya tanya aja Pak Karto, dia tahu. Iya ya Pak, sampean tahu ceritanya. Tapi ini, Pak asli apa enggak? Dan sini Den, salaman sama Mas Rai sama Pak Budi. Salaman uang Bi ternyata orang. Itu dari situ Rai sering datang ke rumah Pak Karto. Tapi jadi menantunya enggak? Enggak juga. Ada Lastri-Lastri yang lain yang lebih menjanjikan. Seperti itu. Tapi dia sempat dekat lah, pacaran seperti itu sama si Lastri tadi. Tapi pabrik
Ya itu mungkin kalau pabrik jadi dijual, ternyata kan waktu itu orangnya ada miskomunikasi, mak udah datang di Senayan mau bayaran tapi mediatornya nggak ngerti dia udah datang. Perkaranya orang dalamnya itu, yang mediator yang megang kuasa itu HP-nya rusak. Jadi gagal, pembayaran itu gagal. Mereka mutungi lah bahasanya si bos tadi yang pembeli besar itu. Itu kan nilai 13,4 waktu itu gede banget, ember. Akhirnya dari situ, ya wis gagal, niatnya mau, ya kan ada ongkos rai, niatnya punya duit, siapa tahu bisa deketin si ini, Astri KW ya Bi. Jadi nggak sering ke situ, udah Bi, hubungannya ya. Itu udah selesai gitu. Dan pabriknya transaksinya gagal. Gagal. Gitu. Gagal Bi. Oke. Itu kalau jadi lumayan. Lumayan. Oke, berarti udah kelar Bro Ayong. Oke, terima kasih Bro Ayong atas ceritanya. Terima kasih Bro Rai yang gue juga kenal sama Bro Rai ini. Terima kasih. Apa ya? Iyalah, kenal lah. Oke, kayak gitu aja. Perasaan gue kenal gitu. Ya, perasaan gue kenal dan gue yakin. Gue yakin, enggak maksudnya gue yakin lu juga meyakini kalau gue kenal gitu. Kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Itulah satu kejadian fenomena di sebuah pabrik di daerah sana ya. Cilengsi bener Bro Ayung. Iya. Daerah Cilengsi. Ya kurang lebih seperti itu. Dari tadi kurang lebih seperti itu terus ya. Kita mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati. Dengan kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.